Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali di Remira Studio. Sekarang di Odo Community versi 14 kita akan coba melakukan transaksi penjualan di modul sales ini. Tapi kita nanti akan integrasikan dengan portal customer atau portal supplier nanti kalau kita membuat dokumen purchase order. Nah, fungsinya seperti apa? Nanti gambarannya yaitu ketika kita membuat dokumen penjualan, customer yang punya hak akses, yang kita berikan hak aksesnya itu akan bisa melihat secara real time dokumen yang sudah kita terbitkan untuk mereka. Jadi di sini contohnya ada beberapa dokumen order ya, 1 sampai 5. Nah, nanti di user tersebut kayak si customernya ya, kayak Marlia Berdikari ini, mereka via web di tempat mereka bisa mengakses dokumen yang kita terbitkan. Caranya seperti apa? Kita ambil contoh dulu satu master customer, kita setting emailnya untuk bisa login. Nah, syaratnya memang harus punya alamat email ya. Kita pakai ini dulu deh, yang Abdi Sejahtera CV ya. Kan ini belum ada transaksi. Kalau yang sudah ada transaksi ada simbol logo dolar ini ya. Nah, kita akan setting si user ini diberikan Grand Portal Access. Adanya di sini ya. Jadi di menu customer kita ambil salah satu customernya, kemudian di bagian action ini kita pilih yang ini ya, Grand Portal Access. Nah, di sini syaratnya memang harus punya email. Nah, email ini sejahterai@gmail.com ya. Ini sebagai loginnya nanti. Kita checklist di sini. Terus apply. Nah, setelah itu ini kan cara pertama di mana si customer ini bisa login ke portal akses karena kita setting ya, bukan pendaftaran secara real time atau online. Jadi kita harus kasih password dulu nih ke user ini ya, Abdi Sejahtera. Caranya kita masuk ke menu setting. Nah, terus kemudian di bagian user and companies atas ini ya, klik, kita pilih user. Nah, di sini baru muncul 2 ya, kita close. Nah, ini Abdi Sejahtera tadi yang sudah kita berikan portal aksesnya, kita berikan password di sini ya. Klik pada nama customer ini. Nah, di sini ada alamat untuk menginvite alamat yang mereka gunakan untuk login nanti jika servernya sudah running ya. Tapi ini kita nanti akan demokan secara offline. Jadi nanti saya akan pakai private window untuk mengaksesnya. Nah, di bagian user ini kemudian kita pilih action, terus kita pilih change password. Nah, berikan passwordnya. Di sini saya pakai password standar aja dulu ya untuk latihan. Nah, change password. Nah, kemudian diingat ini sebagai alamat email loginnya ya. Nah, saya akan buka private window ya, new private window ini. Kemudian saya akses server saya. Nah, kemudian saya pilih sign in. Nah, tadi emailnya siapa ya? Saya lupa. Nah, ini kita copy aja lah email ini ya. Copy, kita gunakan untuk login di sini. Nah, kenapa saya gunakan private window? Karena kalau saya gunakan dalam satu window dengan menambahkan tab baru gitu ya, ketika nanti saya sign in pakai email ini, akun saya ini yang sedang saya gunakan untuk
demo nanti dia akan logout gitu ya. Jadi biar nggak logout saya gunakan private window ya. Nah ini masukkan emailnya, terus kemudian masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ini di sini ada beberapa keterangan. Quotation masih kosong ya, 0, belum ada. Sales order juga masih kosong ya, 0 ya. Nah sekarang kita akan membuat sales order ke Abdi Sejahtera ini ya. Atau mungkin jika di sini namanya ini salah, mungkin typo ya, harusnya Abadi, kita bisa edit di sini. Si user bisa edit atau customer ini bisa edit secara real time ya. Klik edit. Nah kita ganti nih yang masih typo, misal ini kita jadikan Abadi gitu ya. Nah Abadi, terus kita bisa masukkan NPWP ya, terus ini juga provinsinya bisa kita pilih ya, ini Jawa Tengah gitu kan, karena dia Semarang ya, confirm. Nah ini editan ini dia real time ya. Kalau kita lihat di backend, nah kita refresh. Ya, dia langsung terubah. Ini di sini saya login administrator ya, istilahnya sebagai backend ya, dia langsung berubah ya, real time. Nah, sekarang kita akan melakukan penjualan ya, sales order. Nah, di sini saya demokan agak cepat aja karena untuk tutorial sales order sudah saya bahas sebelumnya juga di versi 13 dan versi 12. Untuk di versi 14 ini ya kurang lebih langkahnya sama, nggak beda-beda jauh ya. Saya langsung aja create ya. Create customernya tadi siapa namanya, saya lupa lagi nih. Abadi Sejahtera ya. Kita cari yang Abadi Sejahtera. Nah, terus kemudian expire date untuk quotationnya sampai tanggal berapa, misal tanggal 2 gitu ya. Public price list, terminnya saya misal pilih 15 hari. Saya masukkan produknya sudah ada stoknya belum ya? Oh sudah ada semua ya. Misal saya pilih ini yang agak banyak ya, agak banyak stoknya maksudnya, saya masukkan 50. Kemudian saya tambah ada beberapa produk biar nanti terlihat agak banyak gitu. Nah, misal ini 6, ada 3 produk lah, 3 apa 4 gitu ya. Terus kemudian yang mana lagi, misal yang mana ini yang stoknya banyak nih ya, ini juga misal saya isi 12, satu lagi lah, 4 lah ya. Saya isi yang stoknya masih banyak apa aja nih, misal ini ya, ini banyak nih, ini 20 misal gitu ya. Nah sudah, ini totalnya 1.593.900 rupiah ya, 1.593.900 rupiah setelah ditambahkan pajaknya ya. Nah kita simpan dulu. Nah ketika masih dalam bentuk simpan gini, kita cek di portal usernya. Nah, belum masuk ya. Kalau kita sudah melakukan send by email, nanti akan masuk. Nah, kita send dulu. Nah, memang di sini error nantinya karena ini servernya belum server running sih. Nah, ini kata-kata silakan diganti. Ini lampiran SO-nya ya, quotation-nya. Saya send aja langsung ya. Nah, di sini error karena memang ini bukan server online sih, tapi real time kalau masih dalam satu device ini. Nah, kita coba lihat lagi di portalnya si customer, saya refresh ya. Nah, ini ada satu penawaran masuk nih ya. Kalau kita lihat SO006 ini. Nah, ini si
si customer bisa langsung melihat di sini ya, bisa download, bisa print ya, atau mungkin karena ini memang real time bisa dilakukan ya di sini historinya seperti chatting gitu ya, tawar menawar atau apa, dan kita juga bisa melakukan pengiriman dokumen tambahan di attachment ini di riwayat chatting ini ya. Misal di sini karena penawarannya ini disetujui, harga sudah bagus gitu ya. Oke, saya setuju dengan harganya misal gitu ya. Oke, saya setuju dengan harganya. Nah, send. Nah, ini nanti apa? Real time. Ini juga email yang tadi dari backend ya, admin, ini real time terbaca di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini di dokumen SO ini kalau saya refresh, nah kalau saya refresh masuk ini ya. Oke, saya setuju dengan harganya gitu kan. Nah, kemudian sorry, kita akan balas lagi misal gitu ya. Mana sih untuk balasnya? Nah, ini ya. Kita balas di sini apa? Baik, akan di delivery as soon as possible gitu ya. Salah. Kita lihat di sini, refresh lagi ya. Ini kan yang terakhir riwayatnya ini ya. Kalau kita refresh, balasannya kan masuk lagi ya kan, masuk. Oke. Terus kita lanjutkan, ini kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi agar menjadi order ya. Confirm. Nah, di sini ketika confirm dia tinggal delivery sama invoice yang masih nol karena kita memang belum melakukan delivery. Tapi kita cek lagi juga di portal user, sudah berubah belum? Nah, dia sudah berubah dari quotation pindah ke sales order ya. Tadi kan dia masih di sales order, di quotation. Kita buka di sales ordernya. Nah, di sini ada historinya juga karena belum dilakukan pengiriman, di sini masih preparation ya. Nah, kalau gitu kita akan melakukan pengiriman ya. Kita ke inventory atau lewat gambar mobil ini juga bisa, atau mungkin kalau di orang gudang kita ke inventory ya. Ini sama lah ya, inventory, kemudian di ini delivery order ada satu yang harus diproses ya. Nah, ini dia diproses untuk hari ini schedule-nya ya. Nah, kita buka. Kemudian kita juga di sini bisa melakukan print picking operation-nya ya, untuk membantu si operator gudang ya. Nah, ini kalau kita buka seperti ini. Tampilannya nggak jauh-jauh beda dengan versi-versi sebelumnya 13 dan 12 ya. Nah, dia ada from-nya ya ke warehouse stock gitu. Nah, sebelum kita print delivery slip, kita isi dulu quantity done-nya ya. Klik edit. Kemudian ini kita isi 50 ya sesuai pesanan. Ini juga 6, ini juga 12, ini juga 20. Nah, kalau kita save, kemudian kita print delivery slipnya yang digunakan untuk surat jalan ya. Kita open, ini dia tampilan dari delivery slipnya ya. Dia nggak ada from-nya ya, ngambil stok dari mana gitu ya. Yang nggak ada barcode-nya juga itu, ada alamat lengkapnya si customer. Kalau tadi kan nggak ada, hanya nama customer sama nomor telepon ya. Oke. Di sini statusnya ready untuk dokumen pengirimannya. Bagaimana kalau kita cek di ini portalnya user, apakah ada perubahan? Portalnya customer sorry. Ya. Masih preparation ya, karena di sini belum divalidasi. Tapi validasinya itu lebih baik itu nunggu sampai proses delivery ini memang sudah oke dan nggak ada masalah ya. Mungkin nanti ada retur atau enggak gitu ya, ini baru divalidasi. Nah, di sini misal sudah diterima oleh si customer ini, dan customer ini juga yang ngirim chat bahwa
Oke, barang diterima semua dengan keadaan baik. Oke, barang diterima semua dengan keadaan baik. Send. Nah, kalau kita lihat history chatnya, oh history chatnya di sales order, sorry, ini saya malah di itu ya. Nah kan, oke, barang diterima semua dengan keadaan baik. Nah, kemudian orang deliverynya ini akan melakukan validasi ya. Oh, kita cobalah. Oke, di validasi ada nggak di sini? Masuk di customer nggak? Nggak ada ya, karena orang gudang belum ngeling ke sini sih. Nah, oke. Terus kita validasi. Nah, sudah quantity sudah done ya. Kalau kita ke dokumen SO ini, dia kuantitinya sudah done, tinggal invoice-nya yang belum. Nah, kalau kita cek di portal user atau customer, ya statusnya berubah, shipped ya, sudah terkirim. Nah, kita lanjut penagihan. Nanti akan tampil di mana ya? Nah, ini kan sudah bisa kita tagih nih. Sudah muncul tombol create invoice ya. Kita create aja ya, create invoice, create and queue boleh. Nah, ini kalau statusnya draft, kita di dulu ya, kita kasih tanggal besok nggak apa-apa, tanggal 31 lah besok ya. Nah, jurnalnya ke customer invoice ya, benar, kita save. Nah, kita lihat statusnya di portal customer belum masuk ya, karena kita belum posting di sini. Nah, kita posting dulu sampai statusnya terposting. Nah, ini ya, si customer nanti akan bisa melihat perubahannya. Nah, di sini di invoice and bill. Nah, ini dia ya, statusnya waiting for payment. Kita buka ya. Nah, ini dia ya. Wah, real time banget ya. Jadi sangat mendukung kondisi yang sedang PPKM gini ya, kerja hanya dari belakang layar, semua terkendali ya, mantap ini odong. Nah, kemudian nanti bisa dikoordinasikan dengan tim IT agar bisa di-online-kan, dan tim support juga agar pembayaran online-nya bisa dijalankan ini ya, Paymo. Kalau sekarang ini belum bisa ngeling kemana-mana. Ketika saya klik Paymo ini ya, dia hanya muncul seperti ini aja. Nah, di sini statusnya juga masih belum terbayar ya. Atau mungkin ini dilakukan pembayaran karena ini masih transfer manual ya setelah Paymo ini, sehingga muncul tampilan bank ini. Kemudian orang keuangan dari si customer melakukan transfer untuk tagihan ini ke nomor rekening ini ya, gitu ya. Nah, di sini nanti si akunting atau keuangan di tempat kita akan melakukan register payment. Ketika sudah mengecek di rekening koran sudah ada yang masuk ya untuk payment, kita register semuanya aja ya, kita create payment. Nah, ini statusnya sudah terbayar ya, paid. Kalau kita lihat statusnya di sini, refresh. Nah, dia sudah berubah menjadi terbayar juga ya, paid. Kalau kita lihat secara menu home-nya,
Nah di sini invoice bill ada satu ya, sales order ada satu. Tapi kalau dilihat tampilan list dia statusnya sekarang sudah berubah terbayar. Sampai di sini alur sales order sudah selesai, sudah terkirim dan sudah terbayarkan invoice-nya dari customer ya. Dan di sini juga real time di backend kita juga sudah masuk. Kita juga bisa cek jurnalnya ya, jurnal invoice-nya. Kita bisa lihat ini. Nah, ini jurnalnya ya, sudah otomatis juga. Nah ini bagaimana jurnal ini bisa masuk secara otomatis? Itu karena kita seperti di awal kemarin ya, pas setting data, impor data, kita sudah melakukan yang namanya setting chart of account di accounting ini ya, modul accounting. Nah di sini kita masuk ke chart of account. Nah ini sudah kita setting. Jadi semua transaksi yang kita jalankan itu otomatis dibuatkan jurnalnya. Oke, mungkin untuk tutorial integrasi dokumen sales order yang diintegrasikan ke portal user ya, tadi Grand Portal Access maksudnya, belibet sorry, sudah selesai. Kiranya bisa buat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Di sini dokumennya sudah selesai semua ya di portal customernya. Dan nanti kita juga akan coba untuk Grand Portal Access ke vendor atau supplier. Kita nanti akan melakukan pembelian barang secara online melalui Grand Portal Access ini ya, untuk di sesi berikutnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.